Langkahnya adalah yang pertama tentu mengumpulkan data keuangan, bisa dari laporan keuangan perusahaan, dari Yahoo Finance, dari OpenBB. Buat teman-teman yang memang kerjanya bukan di investment banking atau di consulting, kami dulu disediakan tools namanya ya pakai Bloomberg atau Thomson Reuters ya, atau sekarang namanya Refinitiv. Cuman perusahaan itu kalau misalnya mau memprovide tools itu tuh biayanya bisa sampai ratusan juta rupiah per tahunnya. Makanya nanti akan saya ajarin ada beberapa alternatif yang bisa kita coba. Yang paling simpel adalah mengumpulkan data keuangannya secara manual ya dari website perusahaan. Contohnya kalau di Pola Orbis masuk ke website perusahaannya seperti ini. Nanti masuk di bagian Investor Relations. Kemudian dari Investor Relations itu ada bagian seperti ini misalnya Integrated Report. Ini maksudnya annual report-nya. Kemudian ada presentation materials. Ini beberapa perusahaan di Indonesia juga biasanya presentasi mereka buat para investor atau manajemen. Kemudian ada download fact sheet ya. Di sini ada data-data keuangannya seperti ini. Jadi dari sini lumayan bisa mempermudah hidup kalian daripada ngetik manual satu-satu angka-angka keuangan setiap tahunnya atau copy paste tapi formatnya kadang-kadang hancur di Excel. Ini beberapa perusahaan di Indonesia pun juga menyediakan data Excel-nya. Bisa juga pakai Yahoo Finance. Ya ini lumayan reliable, tapi biasanya kalau di Yahoo Finance tuh cuman nyediain sekitar 4 tahun terakhir doang. Padahal biasanya kalau kita mau analisis atau evaluasi butuh sekitar 3-5 tahun ke belakang. Jadi bisa dibilang 4 tahun itu cukup nggak cukup. Tapi kalau 4 tahun dirasa itu berada di fase yang mana marketnya itu stabil 4 tahun ke belakang, itu nggak masalah. Tapi kan sekitar 4 tahun yang lalu kita mengalami COVID ya, pandemi. Dan itu dari posisi yang jatuh banget, kemudian sejak 2022, 2023 itu mulai kembali normal. Karena itu biasanya kalau bisa ngambil datanya agak lebih jauh lagi. Termasuk yang pre-COVID, selama COVID, dan after COVID. Nah ini kalau misalnya data dari Yahoo Finance tadi, di copy paste ya, itu somehow ketika ditempel ke spreadsheet ya, itu munculnya adalah dalam bentuk baris kayak gini. Nah ini untuk bikinnya jadi per kolom ini butuh modifikasi tambahan ya misalnya pakai transpose kayak gini contohnya. Akhirnya untuk mengubah datanya dari data baris jadi data kolom. Yang paling simple saya rekomendasi teman-teman bisa pakai platform OpenBB seperti ini. Ini bisa saya bilang tampilannya hampir mengarah mirip seperti Bloomberg dan Reuters, dan untuk copy paste-nya juga lumayan gampang. Ini datanya teman-teman kalau disorot gitu ya, diklik, ini nanti copy paste ke Excel-nya atau ke Google Sheet-nya, itu udah angkanya langsung full. Misalnya ini walaupun dalamnya in million atau misalnya in billion kayak gitu ya. Tapi nanti ketika dikopas ke spreadsheet itu nanti angkanya keluar semua. Nanti teman-teman bisa modifikasi lagi. Mau dibikinnya in thousand, ribuan, jutaan atau miliaran, tinggal dibagi aja, mau dibagi 1000, dibagi 1 juta apa dibagi 1 miliar itu misalnya, untuk mensimplifikasi laporan keuangannya untuk mempermudah baca dan analisis. Sekarang kita masuk ke validasi data keuangan. Validasi data keuangan ini sebetulnya salah satu PR yang penting ya, karena ketika data itu tidak divalidasi dengan benar, efeknya adalah angka yang nantinya kita analisis itu tidak akurat. Efeknya hasil analisis teman-teman, insight-nya itu bisa memberi trust issue ke manajemen ataupun investor. Padahal dari hasil analisis itu bakal sebagai pengambilan keputusan buat strategi keuangan atau buat investor buat keputusan beli atau jual. Jadi penting ya. Ini contohnya. Kira-kira kalau misalnya dari data ini yang hitam ini OpenBB, yang putih ini dari laporan keuangannya Pola Orbis. Ini yang nggak sama apa? Apakah angkanya udah sama semua antara revenue dan cost of revenue-nya? Atau ada yang berbeda? Bisa ke identifikasi nggak yang beda apa? Ini yang nggak sama adalah cost of sales-nya di 2023 ya. Di sini ditulisnya 37.000 something, di sini mah 31.000 something. Mungkin pertanyaan berikutnya, kenapa bisa berbeda? Kursnya beda. Kursnya beda. Kalau saya kursnya beda, kenapa di 2019 sampai 2022 masih sama terus? Kenapa cuma di 2023 dan hanya di cost of sales-nya doang yang beda? Jadi sebenarnya kalau dalam pengalaman saya ada 1, 2, atau 3 kemungkinan. Satu memang itu. Ada kemungkinan ada bagian dari cost of revenue salah satu perusahaan yang belum dimasukin. Karena biasanya perusahaan itu yang udah go public dan dananya besar untuk mampu melakukan M&A, ya, akuisisi perusahaan-perusahaan lain atau melakukan pengembangan produk ya. Dimana mungkin di tahun itu produk yang lagi dikembangin ada yang sudah launching, ada yang belum kayak gitu kan. Dan tergantung cut off-nya. Misalnya produk
produk yang baru aja dikembangin itu launchingnya di akhir Desember misalnya, dan ternyata dia tidak kehitung di bagian platform ini, tapi dia baru kehitungnya di tahun berikutnya. Satu itu. Yang kedua, misalnya akuisisi pun juga sama case-nya. Mungkin pada saat diakuisisi itu pas bulan Desember atau November, tapi benar-benar sudah tanda tangan kontrak dan performa perusahaannya itu udah bisa diakui dari sisi konsolidatornya atau holdingnya, itu mungkin baru di tahun berikutnya. Sedangkan di platform lain sudah dihitung di tahun itu. Atau ada kemungkinan yang ketiga, yaitu biasanya biaya depresiasi dan amortisasi. Ada beberapa case, kayak misalnya biaya pabrik atau mesin yang dipakai untuk membuat produk itu langsung. Nah, itu mesin packagingnya atau mesin yang menyentuh langsung produknya, itu ada beberapa provider mencatatnya di cost of revenue-nya, cost of good sales-nya, COGS-nya atau HPP-nya ya, harga pokok penjualannya. Tapi ada juga ya depresiasi dan amortisasi itu dikumpulin semua di bagian operating expense. Nah, itu ada banyak kemungkinan ya. Tapi intinya cari yang paling mendekati. Ini bisa aja kalau misalnya case-nya kayak gini, walaupun kalian lebih rely on OpenBB, bisa juga nanti ketika bagian yang kurang pas ini, kalian sesuaiin pakai angka dari laporan keuangan yang perusahaannya. Biasanya kalau angka yang dari website perusahaannya langsung itu yang lebih reliable, ya, lebih bisa diandalkan. Kemudian banyak kasus, kalau dari pengalaman saya, data-data dari Yahoo Finance itu lebih reliable ya. Biasanya lebih banyak yang sama dibandingkan dengan data-data dari OpenBB, karena OpenBB itu kasusnya adalah dia tuh open source. Kalau Yahoo Finance itu dia juga sebenarnya bukan open source ya, tapi dia itu connect sama beberapa provider tapi yang udah lebih terkenal, lebih legit. Misalnya dia connect sama JP Morgan langsung atau connect sama Goldman Sachs. Makanya sekarang untuk langganan Yahoo Finance ini kan dia cuma buka 4 tahun ke belakang ya, tapi kalau mau kita buka lagi ke data yang 5 tahun, 10 tahun ke belakang itu kita langganan sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah per bulan. Ini sebetulnya masih jauh lebih murah ya, affordable dibanding kalau kita langganan Bloomberg. Biasanya kalau saya case-nya adalah ya udah kombinasi antara OpenBB sama Yahoo Finance. Dan biasanya saya untuk memudahkan copy paste datanya dari OpenBB semua, tapi untuk mengecek ulangnya angkanya itu saya pakai Yahoo Finance dulu, baru pakai laporan keuangan dari website perusahaan buat final validation-nya.